apa? Oh, terimalah diriku dengan segala kurang. Itu kayak Danila mu'alaf ya? Dan itu yang nanya-nanya, lu mualaf. Makin banyak setelah kolaborasi dengan Haddad Alwi. Danila, di momentum apa Danila merasakan kehadiran Tuhan? Jawabannya membuat Abi kaget. Dia bilang, di semua momentum ada Tuhan. Allah. Jadi kenapa kita tuh kok nggak bicara yang positif aja ya? Artinya ini tuh indah, ini tuh pahala. Kenapa kok senengnya ini dosa, ini masuk neraka, ini begini. Kok capek ya? karena aku fortenya di lagu melankolis, jadi pasti melankolis kayaknya. Boleh. Kasih beat. Sama aja, itu musik bangunin sahur. Podcast naik kelas, puasa naik kelas. Podcast naik kelas, puasa naik kelas. Halo teman sekelas, kembali lagi di Podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Karena satu obrolan bisa punya dua sudut pandang. Inilah dua firstnya Naik Kelas. Bersama saya Soleh Solihun. Dan saya Alfi Alfani. Dan di bulan Ramadan ini ada yang baru dari Podcast Naik Kelas yang gak pernah kita lakukan sebelumnya. Yaitu podcast edisi Ramadan. Podcast kali ini kita ditemenin teman-teman Hedroh yang akan meramaikan selama podcast berlangsung. Mereka ini home band kita tapi rebana. Tak tuk coba. Lumayan elit. Masih belum halus permainannya, tapi lama-lama kita akan makin max ya. Dan selain itu di belakang saya juga ada Wall of Fame bintang tamu dari season 1 sampai season 7 nih, tuh banyak tuh. Dan ada yang udah pernah datang kan dari season pertama nih, bintang tamu kita kali ini sudah ada dari season pertama dari tahun 2020 dari zaman Covid ya. Pandemi. Iya. Dan ini ada Haddad Alwi dan Danila. Danila. Abi, Masya Allah. Abi sehat tadi? Alhamdulillah. Cici sehat, Ci? Sehat. Sebuah kolaborasi yang tidak pernah kita kira dan ternyata kita dapatkan di tahun 2026 ini. Masya Allah. Nanti kita ngobrol soal kolaborasi mereka ya. Tapi ini karena mendekati azan maghrib. Di mana ada mendekati azan maghrib ketika puasa, di situ ada kultum. Apa tuh? Tapi kalau di sini bukan kultum namanya, di sini tausiyah. Tanya Ustadz Alfi Oke. Mainkan home band. Berisik ya. Gak usah diomongin dong. Itu. Gak usah diomongin. Terlalu jujur, Bi. Terlalu jujur. Antum Masya Allah. Antum menjaga puasanya dengan jujur. Masya Betul. Allah. Ya ini kan inovasi-inovasi terbaru di Podcast Naik Kelas. Dalam rangka bulan Ramadan ada home band dari mana Mas? Dari Cibinong. Nama itunya perkumpulannya apa? Majelis Al-Barokah. Majelis Al-Barokah Cibinong. Gaya Cibinong. Ini kita ada Ustadz Biker, Ustadz Gawa. Mohon maaf nih ya Bi ya nih, kita nanya dulu ini. Kayaknya tapi lebih banyak ilmu agama dia kayaknya sih. Mungkin kalau suka Abi aja gak pernah. Nggak usah, tapi lu yang dibayar buat ini. Ini dia mengawali buka puasa dengan berhusnudzon. Masya Allah. Masya Allah. Udah suka. Saya berhusnuzon sama Haddad Alwi tapi bersuuzon sama Alfi. Vi, gue mau nanya Vi, karena podcast kita sebagian besar musik. Di zaman Nabi, ada nggak orang-orang di circle Nabi yang bermusik? Di zaman Nabi Muhammad SAW kalau bermusik ya salah satunya ya duf ini. Adroh. Rebana. Iya, itu dipakai biasanya zaman ketika ada acara pernikahan. Kemudian yang paling masyhur, paling terkenal ceritanya itu ketika Rasulullah SAW pulang daripada perang Badar. Tala'al badru alaina. Itu dipakai itu. Dan juga ada sahabat Nabi Muhammad SAW, seorang penyair yang Allahumma shalli ala Muhammad, dia selalu melantunkan syairnya di depan pintu rumahnya Rasulullah SAW. Namanya Hasan bin Thabit. Ngapain dia di depan pintu rumah Rasul? Ini karena kecintaannya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tuh di depan pintu rumah Rasulullah selalu membaca syair. Kalau nadanya wallahu alam ya, tapi ini di remake lagi oleh Mustafa Atef. Itu salah satunya adalah
وأجمل منك لم تر قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأن قد خلقت كما تشاء seolah-olah engkau lahir itu by request. Itu lirik buatan dia. Dia buat. Maksudnya bukan Hasan bin Thabit bukan Quran, bukan doa, memang benar-benar Memuji Rasulullah SAW. menyanyikannya dengan nada dia. Iya, dan itu Amir Mukminin mengatakan, ya ijlis ya Hasan, ente nggak pantas mensyiar atau mensyairkan suara tersebut di tempat ini, karena itu kan rumah Rasulullah berdampingan sama Masjid Nabawi kan, dan kemudian Rasulullah keluar dari rumah, kata Rasulullah SAW, biarkan dia tenggelam karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Jadi penyair dan sekaligus melantunkan nada adalah Hasan bin Thabit. Berarti Rasul tidak marah atau tidak melarang kegiatan itu. Ya, tapi Rasulullah SAW juga melarang, ada juga larangannya, yaitu alat musik yang membuat halalnya yang namanya khamar, perzinahan, lupa akan Allah Ta'ala. Spesifik ke arah sana berarti. Iya, bikin lupa sama Allah Ta'ala, dia bermaksiat, dia segala macam, itu jadi haram. Jangankan alat musik, handphone ketika azan kita nggak berpaling daripada handphone, kita nggak sholat. Handphone ketika waktunya beribadah kita nggak ibadah, jadi haram. Nah ini yang nonton di TV atau di HP juga, kalau nonton ini tiba-tiba jadi lupa sholat atau nggak sholat, berarti kita juga dosa dong. Nah itu dia, itu sekarang ini kan juga ada rekaman, kan bisa dipost juga di YouTube ya kan, bisa dipost juga. Tapi ya makanya segala sesuatu itu, internet, handphone, musik itu ibarat pisau. Ya. Ketika dipakai untuk memotong sayuran atau makanan maka jadi manfaat. Ketika dipakai untuk menodong orang, untuk bunuh diri jadi mudarat. Tergantung sebijak apa kita menggunakan itu. Jadi bukan musiknya yang berbahaya, kasarnya yang tidak bermanfaat. Kayak misalnya Abi Hadatalwi bikin lagu, Masya Allah. Apa lagu yang tadi ente nyanyiin itu? Masya Allah. Umi. Coba ulang lagi. Umi. Tuh, dia tuh ada alif hamzah sukun di belakang itu. Improv gimana, Bi? Tadi improv saya keren kan? Uminya jadi mempunyai nuansa baru. Lebih keren dari Hadat Alpi. Ya salam, ya salam. Tuh, Abi itu selalu menyanjung orang, menaikkan derajat orang, Masya Allah tuh, Masya Allah. Emang Kang Soleh begitu, bukan namanya doang yang soleh, tapi hati yang soleh, Masya Allah. Tapi kalau ngomong hati yang soleh ini, hati kita sebentar lagi nih azannya. Wah, bentar lagi azan ya? Jam berapa nih? Berapa menit lagi sih? Jam berapa sekarang? Ya udah bentar lagi, berarti mungkin Itu azan katanya. belum. Udah azan? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa dulu apa minum dulu, Bi? Azan. Coba. Buka dulu. Kalau Minum dulu apa doa dulu? Al-Fajr sih buka dulu. Kan baca bismillah. Bismillah kan, bismillah. Baru Allahumma Minum. lakasum tuh. After tuh kan setelah berbuka. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Minum aja lah. Panjang bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum. Ya Allah kuat. Dan ini teman sekelas bukaan atau cemilan khas Makassar. Jadi tiap episode kami akan menghadirkan camilan-camilan atau makanan-makanan yang mewakili kota yang kami anggap ini bisa diangkat nih. Saat ini episode ini kita mengangkat dari Makassar. Ini ada es pisang hijau, Bi. Silakan. Danila, silakan Danila dulu. Pisang hijau. Sedikit-sedikit aja ini karena memang hemat. Enggak gitu. Habisin aja Mas, enggak usah. Kalau Abi, kalau puasa nggak pernah langsung es begini. Apa Abi? Biasanya kan kurma gitu kan. Terus habis itu minum air putih, terus makan gorengan satu. Udah tuh sampai sahur. Enggak, Itu. nanti dulu belum selesai. Terus Kirain. Terus kopi jahe. Kopi jahe. kurma gorengan memadukan Timur Tengah dan Indonesia. Yo, Keren Abi, kan? Abi Arab mana Bi? Arab malum. Tadi dipasang. Ya bismillah yuk. Ya Allah. Ayo bismillah. Abi mau kurma? Boleh. Nah, kurma. Alhamdulillah. Masya Allah. Om Ben,
Wah, homben. Homben belum. Langsung sebat nih homben. Sudah, kalau dan sempat deh, mantep. Boleh itu. Itu ada rokok apa aja itu? Vi, terangin Vi ke musisi kita, terangin Vi. Lagi ngunyah gua. Gua lagi ngunyah lu, bentar dulu. Sebelum dia nerangin, Ya. ini waktu kita buka, Abi jadi ingat Rasulullah bilang orang berpuasa tuh mendapatkan sedikitnya 2 kebahagiaan. Apa itu, Vi? Kebahagiaan pertama ketika dia mau berbuka. Dia menunggu beberapa jam. Air yang biasanya kita lihat biasa aja, tapi pada saat puasa indahnya air, harganya air luar biasa. Terus dapat rezeki kurma misalkan, rasanya dari pahit sama sekali berjam-jam merasakan kenikmatan. Semua orang yang berbuka pasti bahagia ketika mendengar azan maghrib, betul? Dan yang kedua adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Amin. Karena puasanya kita adalah Allah sendiri yang membalasnya. Tasumuli wa ana jazyum bih. Silakan Vi, ini kebahagiaan buat nyebat nih dari tadi. Silakan. Nunggu aba-aba dia. Oh, iya. Terangin dulu ada apa aja Silakan, tuh. itu ada dari Cibinong nih. Nungguin. Ada Mau kelas sebat. milk latte duo, ada itu rasa kopi, dan kelas milk purple duo, rasa berry, kelas milk elite. Pokoknya halus yang lebih sempurna. Ya boleh, nggak usah malu-malu. Silakan. Mohon maaf Bi, ini anak-anak baru masih grogi di kamera. Iya, Sebat dulu biar santai. biar chill. Biar nanti mainnya halus. Nah, jadi nggak yang Bentar, emang ada begitu? kaku tadi dia Siapa tahu kalau udah relax, udah buka, jadi ketukannya lebih halus, nanti hasilnya lebih max. Iya, benar. Betul. Bisa. Ya, halo. Ya udah. Kalau Abi mah kan puasa pernah batal nggak waktu kecil, Bi? Waktu kecil tuh usia berapa? Relatif kan? Dari mulai pertama puasa umur berapa? Lupa ya, SD. SD. Iya SD. Itu pernah batal waktu belajar puasa itu? Oh pernah dong. Karena apa itu, Bi? Karena merasa belum wajib kan. Oh. Batalnya berarti karena disengaja atau emang nggak kuat atau gimana? Enggak sih ya kuat, tapi namanya orang merasa belum wajib itu kan semangatnya beda kan. Puasa pertama kali umur berapa? Kayaknya SD SD kelas? kelas 5, 6. Langsung full apa setengah? Enggak. Oh, langsung. Maksudnya enggak langsung full. Setengah hari. Iya. Tapi kayaknya enggak ngaruh juga di setengah hari. Kenapa nggak ngaruh? Kadang ada yang setengah hari tapi enggak dari hati gitu puasanya. Masya Kayak Allah. cuman nahan lapar tapi nunggu makan. Akhirnya makan aja. Daripada nggak pakai Daripada niat. nggak jelas, iya nggak niat. Kayak nggak all out gitu. Kayak yaudah deh. Pertama all out umur berapa tuh ngerasain puasa tuh? SD juga kayaknya sih kelas 5 kelas 6 itu. Jadi di selang bulan puasa itu ada yang kayak kok kayaknya nunggu makan siang mulu ya gitu, atau nunggu makan buka terus ya. Ya udahlah buka aja deh. Gak jelas, hatinya gak jelas gitu. Gitu kan. Jadi daripada ibadahnya nggak benar-benar, jadi mending dibatalin gitu konsepnya. Aku sih gitu Kang. Kalau momen Ramadan buat seorang Danila yang paling menyenangkan tuh apa? Apa ya? Kayaknya sih mungkin pas ngumpul-ngumpul sama keluarga kali ya pas buka puasanya. Karena aku sebetulnya tidak begitu suka sahur. Karena? Ngantuk Kang. Udah ngantuk disuruh makan kayak mual gitu sejujurnya ya. Karena kan pasti tidur dulu kan. Jadi paling momen buka puasanya yang ditunggu karena biasanya satu keluarga ngumpul. Kalau bukber terus nggak puasa, pernah itu ikutan bukber bareng teman tapi Gak puasa. Pernah? Tapi ngakunya puasa. Enggak. Aku bilang gak puasa. oh jujur. Yang penting Kan soalnya pernah begitu? enggak Gak puasa tapi ikut bukber. gua puasa terus. Alhamdulillah. Masya Allah. Artinya begini, saya ingin meluruskan, betul nggak Danila bahwa ketika diundang bukber, Danila lagi berhalangan, artinya berhalangan tuh lagi tidak sholat gitu kan.
Tapi kan ada undangan, makanya dia tidak puasa, begitu kan? Tuh. Nggak tahu kalau Alfi. Dia nanya Kang Soleh aja, Bi. Nanya Kang Soleh, pernah nggak begitu? Enggak. Lagi safar misalnya kan, perjalanan jauh. Enggak, gue tipe yang terlalu mengikuti peraturan. Oh, Masya Allah. Emang iya Kang? Iya, Diragukan. gua orangnya nggak melanggar peraturan. Masya Allah. Dan menurut gua gampang nahan lapar mah. Yang susah nahan pandangan. Nah itu tuh. Karena hakikat puasa kan bukan cuma lapar aus doang. Iya, kalau nahan lapar mah nggak susah gitu. Itu tuh. Bener. Bergunjing yang susah ya, Bi ya. Bergunjing. Kalau Haddad Alwi suka bergunjing nggak, Bi? Suka bergunjing nggak zaman dulu? Ya tergantung, kalau yang digunjingin asik ya. Tergantung berarti dia. Artinya asik itu kan gunjingannya positif. Iya. Kayak kisah zaman-zaman Nabi dulu kan. Iya, karena sahabat. puasa itu kan untuk melatih itu. Jangan suka bergunjing yang negatif gitu kan. Terus pandangan juga dijaga. Namanya latihan begitu kan. Artinya latihan itu tidak selalu sempurna hasilnya. Betul. It's okay. Allah tidak meminta kita untuk sempurna kok. Kalau Allah meminta kita sempurna, nggak ada satupun manusia yang akan selamat. Iya, tadi Abi kan bilang jangan-jangan kita juga ditutup aibnya, makanya masih bisa kumpul. Bukan jangan-jangan, pasti. Kita ini orang yang sama-sama punya dosa, tapi kita tutupin satu dan Allah menutupi aib kita. Karena itu kita tidak boleh merasa lebih mulia dari yang siapapun selain kita. Orang yang merasa lebih sempurna dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, pada saat itu pula dalam pandangan mata Allah dia hina. Wah, na'am. Itu sombong namanya. Iya, dan ini kan tadi Abi cerita soal pertama kali mengumumkan bahwa Haddad Alwi ada kolaborasi dengan Danila. Ada yang kontra ke keputusan ini ya, Bi ya? Bukan kontra, mereka nggak punya hak untuk kontra kan. Bukan kontra, tapi mereka bertanya-tanya ya ke sebagian besar lah. Beneran tuh Haddad Alwi mau sama collab sama Danila. Terus Abi nanya, loh masalahnya apa kan gitu. Kok kamu sekaget itu, kenapa? Ya artinya Danila loh ini. Kenapa Danila? Saya kejer itu, saya tanya, kenapa Danila? Emang kenapa gitu? Apa jangan-jangan kamu merasa kamu lebih mulia dari Danila ya? Atau dalam pandangan kamu aku lebih mulia dari Danila? Aku berani sumpah, aku tidak berani merasa lebih mulia dari siapapun juga, termasuk Danila. Karena Allah yang lebih tahu hati kita masing-masing. Allah nggak lihat bentuk kita. Emang kalau pakaiannya sudah baju putih atau pakai kopiah seperti ini terus kita pasti lebih mulia? Belum tentu. Tuh, Vi, belum tentu, Vi. Nah, kenapa ke gua? Kan lu yang punya embel-embel Ustad. Ini gua harus declare lagi nih. Saya tidak pernah mengaku dan mau dipanggil menjadi ustadz. Tapi orang yang menyematkan, ketika orang menyematkan kita mengaminkan, gitu Bi. Betul. Kita mengaminkan. Ya, luar biasa gitu. ini. Ya. Masya Allah. Tidak jualan agama ya. Iya, kalau acara brand mah beda lagi urusannya ya. Iya. Kita pura-pura ada yang ngerti. Aku yang pasti tadi nggak ikut makan ini. Danila makan kan? Makan. Yang Soleh makan? Iya. Enggak, Alfi. Belum kan? Ini buat kita berdua nanti. Mereka sudah berdua nggak boleh makan lagi. Masya Allah. Semua ada porsi masing-masing. Iya. Betul, betul. Kan porsi kalian sudah makan kan? Kami kan belum. Iya, silakan. Nanti buat kita yang berdua nih. Oh Mia doang, ini doang. Iya. Ya. Di kolaborasi kali ini kan Abi ngajak beberapa nama ya. Selain Danila ada Isbu Sakata, ada Bilal. ya? Bila bukan di kolaborasi lagu ini, bukan? Ya di kolaborasi kali ini. Kali ini di Ramadan ini ya. Ya karena bakal ada konser tanggal Tanggal 28 Februari, A Journey to Remember. Itu sebuah konser yang mengumpulkan kerinduan masa kecil bersama-sama. Kita bahagia bersama, kita memanggil Allah dan Rasulullah bersama-sama, kita menangis bersama-sama. Menangisnya itu menangis tangisan cinta ya. Di tanggal 28 itu makanya yang mau mendengarkan lagunya Abi dan Danila the first time di situ. Waktu itu kenapa terpikir buat mengajak Danila di salah satu lagu ini? Abi itu mengalir ya. Abi itu selalu dari awal rekaman itu, ya Allah aku mau dibawa mana, terserah engkau. Aku dikasih ilham kemana, terserah engkau. Tiba-tiba muncullah wajah Danila. Padahal belum kenal wajah yang mana, jangan-jangan bukan Danila itu. Jangan-jangan Kang Soleh itu. Jauh dong. Oh iya, maaf. Tapi pas lihat wajahnya, oh bener ini berarti. Apa momennya yang bikin
punya inspirasi. Suaranya Danila itu keren. Suaranya itu menyentuh, manja, karena lagu pengampunan ini kan begitu manja ya Danila ya. Kita butuh cinta gitu. Tetapi dari siapa? Dari yang Maha Pencinta. Allah. Waktu itu yang nelpon siapa? Atau ngajakin ini? Itu terjadi begitu aja gitu Kang. Gimana? Awalnya kita podcast Batiabi ya. Terus ngobrol. Terus Iya ketemu kita tuh nggak langsung bicara lagu loh ya. Iya. Oh podcast di mana? Di Abi. Oh di tempatnya Abi, ngundang Danila. Terus? Terus ngobrol. Terus banyak banyak pemikiran yang nyambung lah ibaratnya. Terus dari situ akhirnya banyak ngomongin musik juga ya Bi ya. Banyak Jadi ngomongin musik. awalnya itu kenapa kok jadi bicara mengenai lagunya Abi itu ketika kita bicara tentang Tuhan, Abi kan kalau nggak salah pertanyaannya gini, Danila di momentum apa Danila merasakan kehadiran Tuhan? Jawabannya membuat Abi kaget, nggak ngebayangin. Apa tuh? Dia bilang di semua momentum ada Tuhan. Allah. Nah di situ Abi bicara apa ya Danila kok sampai lupa, Danila nangis. Danila nangis sampai selesai Dan podcast. gitu Kang ngeliatnya Kang. Iya. Aku lupa ya. Apa ngobrol apa juga lupa. Terus di belakang Abi lanjutin cerita tentang syairnya Abu Nawas itu terjemahannya. Terus Abi cari di YouTube, Abi suruh dengerin Danila. Aduh keren banget. Mau bawain itu, mau Bi. Nah terus berlanjut. Tapi bedanya yang sekarang ini nuansa Danilanya kuat di irama yang pengakuan ini. Pengakuan. Jadi jangan membayangkan seolah-olah seperti Al-I'tirafnya Haddad Alwi. Bagaimana itu? Tunggu tanggal 28 di A Journey to Remember. Luar biasa. Emang waktu itu pertama kali denger lagu itu, pengakuan itu? Pas ngobrol atau sebelumnya udah pernah denger? Pernah denger cuman bukan yang bener-bener. Kadang dengerin sekilas sama bener-bener ngedengerin kan beda ya Kang. Kemarin itu pas bener-bener dengerin ditambah Abi juga ngasih premisnya lah. Premis dari lagunya terus diretas per lirik. Karena awalnya ada bahasa Arabnya juga ya Abi ya. Diretas per lirik. Terus jadi buatku pribadi, oh ini kayaknya semua manusia relate harusnya dengan isi lirik dari lagu Al-I'tiraf itu. Akhirnya pas diajak untuk mau nyanyi mau gitu, terus aku ajak langsung Ota keyboardis aku. Terus ya Abi aku biasanya ngerjainnya bareng Ota. Akhirnya aku aransemen gimana caranya supaya aku nyaman juga nyanyiinnya. Terus ada kalau di aku tuh ngerasanya di musik tuh sebenarnya kita bisa bikin lukisan gitu. Lukisannya tuh dari harmonisasi, dari chord. Nah itu aku bikin scene lah di dalam lagu itu. Scene di aku kayak gimana, vokal Abi masuk cocoknya di nuansa seperti apa, baru aku langsung kirim lagi. Jadi kita banyak tektokan juga. Gimana Bi kerjasama dengan Danila? Rasanya? Abi banyak mengambil kebaikan-kebaikan tanpa Danila ngerasa gitu. Artinya ketika kita kolaborasi itu kan bukan hanya sekedar lagu. Tapi memaknai apa yang kita bawakan bersama. Ngobrol dan sebagainya. Itu kan terus Abi bisa melihat cara pandangnya Danila. Cara memandang kehidupan. Cara memandang perjalanan. Keren. Jadi sebetulnya bukan dari musikalitasnya dulu ya, karena satu visi memandang kehidupan itu ya? Enggak, jadi memandang lagu tadi itu, tetapi dalam proses perjalanan kolaborasi tadi sampai pembuatan video klip dan sebagainya itu kan kita banyak ngobrol. Nah, Abi melihat ini anak keren nih gitu. Waduh. Kerennya apa Makasih, jadi? Abi. Apa jadi di sudut yang mana tuh? Iya, dia Pola pikirnya. cara pandang tentang kehidupan. Terus dia komentar-komentar itu kan kalau Abi lihat bukan menghina Danila loh, bukan. Contoh, wah Danila mu'alaf ya? Lahir udah muslim. Tapi dia tenang aja begitu loh, dia tidak merasa perlu untuk menjelaskan. Nah ini keren ini. Nggak gampang.
Kang Soleh ini juga keren ini. Ekspresinya apa juga kan kita nggak tahu. Dia ini seneng atau kesel atau Iya sih. Nggak bisa kebaca nih. nggak bisa kebaca. Iya. BMKG Padahal. juga bingung nih. Orang yang paling suka habis-habisan sama Kang Soleh siapa? Raditya. Saya emang datar. Iya, iya. Jadi orang nggak tahu ekspresi saya. Betul. Teman-teman terdekat lu waktu tahu, gue mau bikin lagu sama Haddad Alwi, apa komentar mereka? Pada senang. Soalnya bahkan sampai ada teman aku yang dulu gue beli kasetnya Haddad Alwi Ci gitu. Yaudah nanti lu datang tanggal 28 ya. Oh gitu. Terus ada yang bilang, wah seriusan Ci? Iya. Gue gak kebayang sih, tapi masuk sih secara musik kayaknya gue bisa nikmatin gitu. Ada yang bilang, lu beneran Ci? Iya emang kenapa gitu. Oh iya deh nanti gue lihat. Pada seneng sih sejauh ini sih Kang. Mereka ngelihat kayak gak lihat, rata-rata temanku tuh lebih ngelihat essence dari kolaborasinya gitu. Bukan kulitnya gitu loh. Mereka akan nungguin banget, oh ini hasil karyanya nih akan seperti apa ya interpretasinya gitu. Dan mungkin ada juga beberapa yang ngerasa ini lebih general gitu, lebih humble gitu. Kayak semuanya sebenarnya bisa nikmatin banget. Gitu. Dan itu yang nanya-nanya, lu mau alap? Makin banyak setelah kolaborasi dengan Haddad Alwi. Banyak Kang. Dan mereka ada yang bikin teori konspirasi sendiri juga. Seru deh Kang. Apa konspirasinya? Apa misalnya? Apa? Ya ada banyak sih, ada kayak oh Danila tuh mualaf pas nikah apa segala macam. Terus ada lagi yang bilang nggak bisa kalau di ini kan gini. Wah itu kan seru sih sebenarnya buat aku, kayak ya udah nih ada lahan, kalian silakan bertukar pikiran, ramaikanlah komen-komennya. Ada juga yang bilang, wah luar biasa Abi ya, sudah bisa memualafkan. Tapi yang menarik begini, kalau dari teman-temannya Danila kan bilangnya, aku punya kasetnya, ya datang aja gitu kan. Danila cerita kemarin waktu di kantor, ya tapi seolah-olah dia punya rasa malu di saat dia seperti sekarang ini menurut dia untuk datang di konser-konsernya Haddad Alwi. Itu satu dari satu pihak, ya. Di pihak yang di sini merasa beneran mau sama Danila. Ini kan di kutub yang berbeda. Iya. Tetapi ternyata itu yang membahayakan itu yang sehubungan dengan tadi bahwa kita tidak boleh menjudge orang lain. Jadi awalnya seolah-olah orang yang menikmati solawat-solawatnya Haddad Alwi adalah orang-orang yang sudah pakai hijab, orang-orang yang 5 waktu sudah sholat, kan gitu. Itu Abi hancurkan tuh pemikiran seperti itu. Bahwa yang datang untuk bersolawat itu, makanya dengan kalimat yang sering mungkin didengar, yang sudah di tahun lalu Abi teriak di beberapa tempat, kalian yang pakai tato, kalian yang pakai anting satu, kalian yang pakai topi terbalik, kalian yang tidak pakai hijab, kalian yang suka yang rambut mohab, kalian punya hak yang sama untuk mengekspresikan cinta buat Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan setelah itu konser-konsernya Abi yang tidak pakai hijab, mohon maaf yang pakai tank top, mereka berani di depan. Dan Abi berikan tempat itu karena mereka punya hak untuk mengekspresikan cinta, dan karena Abi percaya di hati mereka memang ada cinta buat Rasulullah. Kalau pandangan kita merusak ekspresi itu, kita nanti akan dituntut oleh Allah dan Rasulullah. Orang tuh ada prosesnya. Ketika dia sholatnya bolong-bolong, ketika dia masih suka mabuk-mabukan, ternyata terjadi itu DM ke Abi, mengirimkan fotonya penuh tato sampai di muka-muka. Dia bilang, Abi baru pertama kali saya menangis ketika konser, dan saya saya pulang selesai konser, saya menemui ibu saya peluk kaki ibu saya, dan dia bilang, Bu maafkan saya, mulai hari ini saya berjanji akan tidak mabuk-mabukan lagi dan tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ini real, Abi berani sumpah, Abi tidak mengarang cerita ini. Artinya Haddad Alwi yang hebat? Bukan, sama sekali bukan. Pertama,
Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di hati mereka ada cinta. Jangan-jangan karena kita yang menjudge, akhirnya dia menjauh. Itu kesalahan di diri kita. Menghalangi orang untuk menuju Allah dan Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, kita ini loh, apa sudah berani mengatakan bahwa aku lebih mulia dari Danila misalkan. Kita tidak tahu Allah melihat hatinya Danila ini bagaimana, dan Allah tidak tahu kita tidak tahu Allah melihat hatinya Haddad ini seperti apa. Demi Allah, tidak ada yang boleh mengatakan saya lebih mulia dari Anda atau dari yang lain. Itu kuncinya. Waktu bermusik ada niatan seperti itu juga memang, mau ya membuat orang tergugah atau Oh ya pasti Mas, pasti Kang, pasti ada niatan seperti itu. Karena Abi ini bukan ustadz. Abi mau ceramah dengan ilmu agama, Abi belum mumpuni ilmunya untuk berbicara tentang agama. Abi mau berbuat dengan harta seberapa besar sih hartanya, kan gitu. Tapi Abi melihat, ya Allah terima kasih, katanya orang suara aku bagus, aku ingin kembalikan kepadamu dengan menghibur banyak orang. Menyenangkan hatinya orang, apalagi yang kita bawakan adalah Allah dan Rasulullah, kan gitu. Sebetulnya kita bersolawat itu bukan hanya untuk yang nonton loh, itu juga buat diri kita, kan gitu. makanya tadi Abi kan bilang kuliah sebetulnya meskipun 2 kali pindah kampus, hasratnya tetap Iya. ke bernyanyi utamanya. Betul. Dari orang tua ada tentangan nggak waktu itu? Tantangan untuk bernyanyi? Apa ditentang bahwa nggak usah bernyanyi gini? Enggak, alhamdulillah mendukung. Karena ibu saya, Kang Soleh kalau dengar suara ibu saya, Masya Allah. pasti diajak rekaman. Keren suara ibu saya almarhumah. Dia tidak rekaman, tapi bersenandung waktu masak, waktu itu nempel betul di pikiran dan ingatannya Abi. Suaranya bagus, merdu dengan lagu-lagu zaman beliau ya. Iya. Nah, Berarti musik itu dari ibu. iya, darah seni dari ibu. Apa yang didengarkan buat seorang Haddad Audi kecil waktu itu? Macam-macam. Yang seringnya pasti lagu-lagu sholawat yang Abi pernah bawa. Bahkan ada satu sholawat yang katanya Umi. Kalau saya manggil ibu saya Umi. Katanya Umi, ini lagunya Umi masih kecil. Gimana Abi? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik. Itu yang saya nggak pernah dengar memang itu. Itu ternyata lagunya Umi waktu masih kecil. Termasuk Umi membawakan lagu-lagu cinta juga di zaman itu ya. Lagu-lagu pop. Lagu-lagu pop di zaman itu ya. Apa misalnya? Apa ya? 3 malam, nah, semacam itu. Oh iya. Tapi waktu pertama kali terkena paparan musik, memang lebih banyak ke musik-musik seperti itu, Bi. Apa yang puji-pujian terhadap Rasul? Iya. Jadi Abi ceritanya begini. Sebelum rekaman ini Abi sering mendengarkan lagu-lagunya Guru Zaini Martapura. Mungkin pernah dengar ya? Abah Guru Sekumpul. Iya, Pak Guru Sekumpul itu kan Masya Allah suaranya empuk, dan satu lagi kekuatannya itu adalah jamaah hadirinnya itu mungkin ada 10.000, 20.000 kali ya. Itu magis betul itu. Abi dengerinnya pakai tape kecil sambil tiduran di lantai. Abi menangis. Kenapa menangis? Abi membayangkan, ya Allah, kalau seandainya hamba ini bisa rekaman dan hamba bisa mengekspresikan sholawat ini di lapangan-lapangan terbuka seperti band-band yang ada. Karena band-band itu kan membawakan lagu cinta dan hadirin ikut penyanyi. Aku membayangkan orang-orang itu mengekspresikan cinta buat kekasihmu ya Allah. Dan Abi menangis saat itu. Apa lagu yang Abi dengar? Ya Taibah, Sidnan Nabi, Nurul Mustafa, lagu-lagu yang Abi bawa di albumnya Abi. Ternyata setelah sekian tahun Allah wujudkan itu. Abi bersolawat bersama anak-anak muda dan mereka mengekspresikan cinta buat Rasulullah. Maka nggak jarang Abi menangis di atas panggung kalau ingat itu. Danila masih udah ingat nggak tadi menangis karena apa? Aku lupa lagi, masih ingat pertanyaannya. Apa konteksnya Iya, waktu itu ya? Abi Abi ya? sendiri lupa. Aku tapi kalau ke spiritual gitu ya, selalu ada apa ya? Ada sensitivity yang lain gitu, Kang. Jadi pasti kayak nggak mau aku apa-apain lah intinya. Apa ya? Ibaratnya itu tuh soft banget di aku gitu. Jadi aduh ini
better aku keep buat aku dan Tuhanku aja gitu. Kenapa? Ya karena memang itu cuman urusan aku dan Tuhanku aja. Iya soalnya makanya selama ini kan orang melihat Danila tuh wah yang rock and roll, yang liarnya Iya. gitu. Apa ya? Yang lucunya gini sebenarnya Kang, aku juga pernah ngelihat sosok kayak siapapun ya role model yang mungkin jauh lebih urakan dari aku gitu. Tapi malah aku ngambilnya, oh gue jangan sampai kayak gitu kali ya gitu. Jadi sebetulnya ini juga sempat dibahas waktu podcast bareng Abi juga gitu. Kalau aku ngerasanya apapun yang aku lihat di media sosial atau secara real itu yang akan mempengaruhi baik dan buruk sebenarnya bukan orang itu, tapi cara kita ngelihatnya gitu. Jadi diri kita sendiri sebenarnya. Dan kalau kita udah tahu banget diri kita tuh sebetulnya sukanya apa, jujurnya ngapain, itu ada filter sendiri gitu Kang. Jadi sebenarnya aku ngerasa orang-orang ini cuman referensi manusia aja, yang mana kita bisa pilih mana yang kayaknya gue fit dan nyaman dan ini jujur ya. Jadi menurut aku semua akan balik lagi ke aku gitu. Aku misalnya aku urakan ya karena aku pingin itu cara aku ekspres gitu dengan teman-temanku yang pun punya pemikiran yang sangat luas lah. Cuman ketika kita sudah bermanusiawi, kita benar-benar bermanusiawi saja gitu. Jadi nggak mau ganggu kalian deh gitu, apalagi masalah spiritual gitu. Makanya aku pasti akan lebih sensitif karena jarang ada yang nyambung, tapi sama Abi nyambung mantep banget jadinya Kang. Jarang ada yang nyambung secara obrolan gitu. Jarang. Paling teman-teman terdekat terus keluarga gitu yang memang tahu. Oh ya udah gitu. Yang namanya manusia Kang gimana sih gitu. Kita kan pasti ada lah hasrat pingin main ke sini, pingin ini. Ya udah gitu. Mungkin kalau kita nggak ngelakuin itu kita nggak tahu itu bagus atau jelek buat kita. Kalau aku sih mikirnya gas dulu aja sampai aku belajar sendiri gitu. Berarti waktu diajak podcast tuh motivasinya apa waktu mengiyakan? Sharing aja. Nggak ada motivasi apa-apa. Malah aku sempat, ada sih emang sempat Saga Shock kita ya. Ci ini ada Hadat Alwi podcast. Waduh bahas apaan ya? Aku bingung gitu. Tapi ternyata enggak kok. Malah nyambung ya. Malah nyambung ya. Karena malah lucu. Karena Malah lucu Abi. karena begini, kita nih semua kan masih berjalan nih belum sampai nih. Dari sini sampainya ada yang di sini sudah selesai, ada yang masih di sini selesai kan gitu baru selesai. Sebelum selesai kan kita nggak tahu ini hasilnya apa, itu nggak bisa dinilai. Nah semua kita nih berproses. Abi ambil contoh dirinya Abi ini kan juga berproses nih. Dalam berproses ini kan ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Yang jelek kita tinggalkan, yang baik kita tingkatkan, begitu ya. Begitu juga Danila kan. Danila ini kan proses. Iya kan? Nanti dalam prosesnya itu, ini orang yang nanya sama kok kamu sama Danila kan gitu. Danila ini kan bedanya apa sama kita? Sama-sama manusia yang punya kekurangan. Nanti dalam prosesnya berdoa dalam hati maupun terang-terangan minta kekurangan-kekurangan. Ini buat Danila ya. Danila mikir sendiri ya. Dalam prosesnya dia akan meninggalkan kekurangannya. Apapun itu kekurangannya. Apapun. Hadat Alwi juga begitu, apapun kekurangannya juga akan kita tinggalkan supaya nanti pada saat bertemu dengan Tuhan, kita itu sudah lebih sedikit lagi kekurangannya. Simpel kan? Simpel sekali. Sebetulnya lu tuh merindukan pembicaraan spiritual seperti ini ya? Aku sama Lava tuh setiap malam dari dulu kita selalu membicarakan tentang ini sebenarnya Kang. Tentang sudut pandang kita terhadap keyakinan kita, terhadap sosok Tuhan lah gitu. Dan gimana cara kita ngejalaninnya gitu. Karena kita maunya tulus aja sih sebetulnya Kang. Memang ada aturannya iya gitu. Tapi kalau ngelakuin yang gak tulus kan sama aja bohong. Jadi aku sama Lava bahkan akhirnya jadi nambah beberapa teman-teman juga yang memang mungkin dari luar kelihatannya kayak ini sih nggak tahu apa-apa nih gitu-gitu. Tapi kalau kita lagi ngumpul, kita benar-benar maknain kalau memang gue mau berdoa, gue berdoa dan mungkin banyak dari mereka daripada berdoa mereka lebih sering bersyukur Kang sebenarnya. Ajib. Daripada meminta Daripada lebih sering bersyukur dan itu yang bikin aku sama Lava dan teman-teman tuh kayak oke berdoa iya nggak apa-apa gitu tapi
kayaknya bersyukur aja tuh udah part of berdoa deh, menurut aku tuh kayak gitu. Dan teman-teman yang lain, akhirnya aku nemuin, terus ya kita jalanin semuanya. Kita juga gak mau ganggu keyakinan siapapun, cukup diri kita sama kita. Nah udah gitu. Kalau di lagu-lagu yang menurut lo, lagu lo yang paling perenungan spiritual yang mana? Aku ngerasa kayak semuanya sih Kang sebenarnya. Sebenarnya semuanya. Sebenarnya semuanya, karena itu perihal cara kita ngasih value ke diri kita sendiri, ngasih value ke drama yang datang atau trauma yang ada dari kecil. Sebenarnya itu kalau dari aku ya, itu layak dinyanyikan karena kita nggak bisa hindarin gitu. Itu part of kekuatan kita sebetulnya. Jadi apapun ceritanya, aku akan sharing. Kalau memang ada yang relate, ya udah. Yang penting udah kita nyanyiin sama-sama. Ini part of kamu loh. Kamu jangan benci sama hal itu. Mungkin kamu bisa belajar dari situ. Tapi jangan pernah ngebenci apapun yang pernah terjadi sama diri kamu. Berarti tidak ada yang disesali dalam hidup lo? Aku gak ada. Aku lebih milih buat belajar dari apa yang pernah aku jalanin Kang. Kalau sesalin kayaknya ngurung-ngurung di kamar gitu. Kalau pertemuan dengan Haddad Alwi ini apa pelajarannya? Wah. Matematika. Wah. Kenapa tiba-tiba matematika? Apa pelajaran? Bener. Abi tuh salah satu manusia paling asik yang aku pernah temuin Kang. Oh iya? Asli, dia tuh banyak cerita jailnya sama Pak Mus lah intinya, pokoknya jail lucu gitu loh, kayak oh enggak kok ternyata sama, intinya kayak sama aja kayak jail temen sama temen jail gitu. Kita juga suka jail gitu kan, lucu-lucuan. Terus sama sekali yang aku paling senang adalah no judgment sih Kang. Aku jadi ngerasa oh safe nih, kayak Abi gue gak peduli kok gitu. Dan itu menggugurkan semua prasangka yang menurut lo sebelumnya ada terhadap Haddad Alwi ketika lo belum mengenal ya? Iya ada, rasa gak enak lah kita. Pasti ada lah Kang. Danila kan di digital sporadis ya, agak sporadis nih. Tapi ya gimana ya, ya udah deh. Toh yang mereka lihat juga kulitnya kok. Mungkin kalau mereka ngobrol langsung sama aku itu bisa berbeda sih. Gitu. Tapi lu tuh gimana sih perasaannya dengan segala macam tanggapan netizen terhadap lu itu? Ya aku biarin aja deh Kang. Itu hal yang aku gak bisa kontrol sih sebetulnya. Dan kayaknya di umuran aku yang sekarang agak capek untuk mikirin itu. Mendingan aku mikirin apa sih yang bisa aku lakuin buat keluargaku, temen aku, tim aku, pendengar aku, dan musik aku supaya tetap kasih yang terbaik aja. Mungkin emang orang-orang itu ada biar balance gitu Kang. Aku gak pernah, Danila tuh gini loh gitu. Sebenarnya gak pernah, mereka yang membuat Danila seperti apa itu mereka sendiri. Dan biarkan mereka larut dalam pikirannya aja. Itu yang menarik, salah satu dari Danila itu nggak ambil pusing. Nggak ambil pusing itu artinya nggak menilai juga ya, mau positif mau negatif. Positif ya disyukuri, negatif juga ya dibiarkan gitu aja kan gitu. Ya, karena kita nggak bisa ngontrol komentar orang, tapi tangan kita bisa ngontrol telinga kita. Ketika mereka kasih hal yang buruk, yaudah nggak usah dilihat, nggak usah pedulikan. Sebetulnya bukan buruk juga. Iya. Kalau misalnya buruk juga. Kalau misalnya buruk ya tinggal tutup mata tutup telinga, mau balik nggak pikirin. Gitu. Tapi kita bisa ngontrol cerita atau lagu yang akan kita mainkan berdasarkan Nah, Abi dan Danila. Berdasarkan silakan. Ya, Abi dan Danila, sekarang kita sudah masuk ke spesial segmen Balada Ramadan. Mainkan. Kan lebih halus. Udah sebat deh, udah sebat. Jadi udah. Bener. Enggak, sebetulnya mainnya sama. Tapi cuma dia dengernya sebelum buka. Oh sensitif ya. Ya, mungkin terdengarnya lebih halus. Iya. Bikin lagu dadakan Ramadan. Kita sudah dapat pesan dari netizen soal cerita mereka waktu bulan Ramadan. Lalu Abi dan Danila harus bikin lagu spontan. Dari komentar ini. Dari siapa ini? Randy himself. Gue punya circle pertemanan 3 orang di waktu zaman kuliah. Gue, Bimo, dan Toro. Waktu itu Ramadan, uang gue tersisa 10.000. Uang Bimo 5.000 dan Toro 0 rupiah. Uangnya kami kumpulkan dan Toro berangkat untuk cari makan bukaan.
30 menit berlalu, Toro balik cengar-cengir sambil bawa plastik yang ternyata isinya keripik pedes. Waktu itu lagi zaman Mak Icih dijual di mobil. Lihat nih, tadi gue lihat ada yang jual di depan Polines. Lucu banget namanya, keripik bukan si emak. Lalu kami buka puasa pakai keripik itu sembari mau ngantemin Toro. Cakep. Jadi dia ada temennya buka puasa, disuruh buat beli tajil, malah datang bawa keripik pedas. Nah, Ya. jadi mereka bertiga buka puasa pakai keripik pedas. Kira-kira lagunya liriknya seperti apa? Mungkin, Nanti diiringi sama home band kita yang masih amatir ini. Mas gak usah gitu banget, Mas. Lihat. Mungkin contoh dari Kang Soleh. Kok dari gua? Kang Soleh kan selalu ada ide. Mungkin judulnya gini, keripik pedas bikin mules. Oke. Udah saya kasih judul. Silakan Ci. Keripik pedas bikin mules. Kesana gimana? Kalau judulnya keripik pedas bikin mules, bikin lagunya seperti apa kalau temanya buka puasa? Karena aku fortenya di lagu melankolis, jadi pasti melankolis kayaknya. Boleh. Ayo lo, bisa nggak lo? Melankolis gak ngerti juga deh. Atau mau dari beatnya dulu? Coba beatnya, kasih beat. Kasih beat. Sama aja, Melankolis tuh lebih slow. lebih pelan. Slow, smooth. Itu musik bangunin sahur. Lagian rebana suruh melankolis. Yang minta yang salah itu. Betul, gitu. yang lebih Smooth, lebih halus. Nah, lumayan lah. Walaupun masih berisik. Coba. Waduh. Randi, Bimo dan Toro buka puasa dengan keripik yang pedas. Gitu. Iya, Keren. Gimana Abi? Asik Lanjut, bener. Abi. Sekarang Abi. Tadi udah Randi, Toro, dan Bimo Oke. buka puasa dengan keripik yang pedas. Lirik berikut Abi. Kaulah Toroku. Kaulah Toroku. Kaulah. Kenapa kesana? Ya gara-gara si Toro. Kan Gara-gara bener. Toro, Kaulah bener, Toroku. bener. Mau marah tapi puasa. Bener. Iya. Coba Kang Soleh gimana Kang Soleh? Kan gua udah ngasih judul. Lagunya Iya. dong. Masa juri? Wah. Kan gua komentator doang. Oke. Kan gua dibayar buat mengomentari bukan buat bernyanyi. Oke kalau gitu. Tidak ada SOP gua. Oh, Kan iya, benar. lu yang ada SOP. Iya. SOP hadis-hadis. Iya benar. Ayat-ayat. Benar. Mungkin Mas Alfi mau nyanyi coba. Gak usah lanjut aja. Yuk. Lanjut. Nah segmen. Lu kan punya album. Nah. Ayo. Nih penyanyi. Ayo dong. Tunjukin Iya. Alfi. Apa nih bagian apa? Keripik pedas bikin mules. Tadi Danila udah bilang lagunya apa, lirik baitnya apa tadi? Randi Bimo dan Toro. Bener. Beli keripik Makan. buka puasa. makan Keripik pedas. Kaulah Toroku. Nah. Kok aku jadi geli? Kaulah Toroku, kau sakiti aku. Kaulah Toroku, rasa cintaku padamu. Tetap dia marah cari cinta. Udah kasih batal puasa. Tetap Tetap dalam. Iya. Makasih tapi lu jahat tapi makasih. Perutku Gitu. mules gara-gara kau nggak bisa kubales gitu. Ya coba gimana? Enggak, udah gua ngasih lirik. Perutku mules. Apa tadi? Tapi kau tak bisa kubales. Tapi tak bisa kau kubalas. Itu aja lah. Suaraku pales. Suaraku pales. Bingung kan? Itu melankoli terus gitu. Tung 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 tung. Tung tung tung. Deng gitu. Udah pada ngerokok lagi dah. Ada. Udah itu doang ya? Iya. Itu doang ya? Aduh. Boleh tepuk tangan dulu dong. Tapi Mang, gue mau nanya Mang. Tapi Ya. sebentar, sebelum nanya. Ini indahnya Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu ya. Apa tuh? Obrolan mereka tadi Danila membuat kita tertawa, bahagia. Orang tertawa itu
banyak sekali loh sel-sel ini yang tumbuh luar biasa. Masya Allah. Dan itu punya pahala tersendiri di hadapan Allah. Jadi kenapa kita tuh kok nggak bicara yang positif aja ya? Artinya ini tuh indah, ini tuh pahala. Kenapa kok senengnya ini dosa, ini masuk neraka, ini begini? Kok capek ya ngomongnya gitu terus? Yuk kita yang positif aja. Kalau ngomong positif, yang dengar enak, yang ngomong juga enak. Bener nggak? Pertanyaannya kenapa itu kok nggak mau? Ya dikit-dikit jangan mabok, dosa. Masuk neraka, Nanti masuk gitu. neraka. Pokoknya semuanya salah. Semua orang udah sholatnya nggak gitu, orang puasanya nggak gitu, ada aja. Tapi seperti tadi waktu Abi sebelum acara tadi bilang kan, Abi bilang pokoknya niatkan itu yang baik-baik aja. Terus kalimatnya yang buat kita tenang begini, biarkan kalau seandainya anjing itu cuma menggonggong tidak menyakiti, biarkan dia menggonggong sampai hari kiamat. Meskipun ada orang yang kok sholawat dipakai musik seperti itu gitu. Pasti ada aja kan sepanjang karir itu. Enggak, kalau seperti itu Abi melihatnya bukan selalu negatif. Kan bisa aja orang tanya dengan jujur kan. Dia pengen tahu, kita kasih jawaban. Tapi yang nggak boleh itu kalau orang udah dikasih jawaban terus dia mulai menyalahkan gitu. Nah kalau sampai di situ biasanya Abi stop. Nggak apa-apa, Abi hargai kamu. Kamu punya pendapat begitu, itu hak kamu saya bilang. Dan mungkin aja kamu benar. Tapi Abi juga punya pendapat, bukan pendapatnya Abi ikut ulama misalkan yang membolehkan musik misalkan. Iya. Selesai persoalan, kalau gitu kan enak. Gak usah repot nanti bareng-bareng masuk surga. Yang seneng musik masuk surga, gak seneng musik masuk surga, kok repot. Karena simpelnya kita ini kan ketika berhusnuzon sama orang, ana dzanni abdi bi, aku prasangka baik kepada Tuhanku dan husnuzon kepada orang lain, itu husnuzon Bang. Yang saya pelajarin Bi ya, Ci. Husnuzon adalah salah satu cara kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena Hasan hidupnya, sudah baik hidupnya, tinggal wafat dalam keadaan baik. Betul. Jadi gak ada tuh, mulai sekarang kita berusaha gimana menghapuskan kata suuzon di kepala kita. Iya, dan kalimat tadi yang disebut sama beliau, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah ini, aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Terus kenapa kita mau berprasangka negatif terhadap Tuhan? Maksudnya, ini Tuhan ini pemarah, suka nyiksa. Baru kemarin Abi bilang sama Danila, percaya Danila, Allah ciptakan kita mau dibahagiakan bukan mau disiksa. Wa na'am. Kalau kita Bersih. berprasangka baik, Allah Nah, ngasih yang terjadi itu. Yang terjadi itu, prasangka baik. Bukan seenaknya ya, semua itu harus jujur ya. Kalau kita jujur, kita tahu, aku gak boleh begini, aku gak boleh begitu. Itu nanti dibimbing sama Allah. Lu gimana Danila? Perasaan lu pada Tuhan apakah selalu berprasangka baik atau memang ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup lu ketika ada kejadian yang tidak lu inginkan dalam hidup? Aku ada bertanya tapi lebih kayak kenapa mesti scene yang ini ya gitu. Terus aku jadi mikir, oh kayaknya kalau gak dapet scene yang ini aku gak naik kelas. Nggak belajar gitu Kang. Mungkin kalau scene yang lain aku masih akan terus ada di lubang yang sama gitu. Kenapa harus scene yang ini? Karena aku mungkin di situ, di scene itu aku adalah starringnya. Cuman aku yang paling jago untuk ngehandle drama atau scene itu. Makanya Danila kamu deh gitu yang di scene ini. Karena dari sini akan ada scene berikutnya yang mana itu bikin kamu naik kelas. Bikin kamu berpikir lebih terbuka lagi, bikin kamu lebih tulus lagi. Cuman emang kalau di aku selalu mikirnya kayak kalau bisa dijauhkan dari prasangka buruk tadi itu sama rasa iri, dengki, cemburu, semua yang gampang banget sebenarnya ada di badanku gitu ya. Aku minta kayaknya boleh deh scene apapun, aku percaya kok itu pasti udah paling mantep deh buat aku gitu. Tapi tolong aku paling minta kalau bisa dijauhin dari hal-hal yang kayak gitu. Penyakit hati tadi ya. Karena itu kayaknya sering muncul gitu. Mungkin kayak tadi suzon juga ada. Itu gampang banget Kang. Buatku ya. Jadi aku minta jauhin sama kayak Lava selalu bilang. Ci ada momen dimana ketika aku lagi mentok nih. Lava ini ada kasus keuangan tidak ada misalnya kayak gitu. Wah gini. Kau udah usaha Ci. Udah saya udah usaha gini-gini segala macam. Ada momen dimana kau harus percaya Tuhan itu ada dan tangannya akan turun buat nolongin gitu. Jadi aku kayak oke Lava berarti saya kalau udah usaha, berarti kalau kita udah usaha kita harus pasrahkan aja dulu, kembalikan aja. Apa sih yang mau, scene apa sih gitu yang mau dikasih.
Terus setelah aku kembalikan lagi, ya udah ya Tuhan ini aku kembalikan, aku udah all out, aku pasrah deh. Terus entah kenapa hidupku berubah aja gitu, tiba-tiba jadi dar. Dan itu yang aku jalanin selama lebih dari 10 tahun. Buat yang teman sekelas yang belum tahu, Lava ini Lava Pratomo produser banyak albumnya Danila ya. Jadi sebetulnya Lava ini bukan cuma produser jadinya ya, banyak Banyak obrolan yang lebih luas dari musik ya. banget Kang, itu bahkan yang album kedua aku itu tuh aku banyak ngomongin, kayak misalnya ada satu lagu judulnya Ini dan Itu. Itu karena aku sama Lava sering ngobrolin spiritual lah, kayak sebenarnya hal yang berbuat baik sama berbuat buruk tuh ada di dunia ini kan. Tapi kita nggak bisa ngontrol, lo harus berbuat baik, ini tuh baik loh gitu. Lo kalau itu buruk nggak bisa. Itu balik lagi ke mereka, jangan ngontrol orang gitu menurut aku. Aku ngerasa kita nggak bisa ngerubah orang, mau kayak gimana juga kita nggak bisa ngerubah orang. Tapi mungkin kita bisa menginfluence itu untuk orang itu berubah sendiri. Dengan cara ya kita harus jadi baik aja, jadi tulus aja. Karena kalau energinya tulus baik, kita akan menginfluence ngasih energi ke orang itu juga untuk kayaknya santai ya, kok kayaknya enaknya berbuat ini, kok kayaknya tidak ada beban gitu. Jadi untuk ngerubah tuh gak bisa. Nah itu sering aku obrolin terus jadi kayak, oh ya berarti kita sama semua orang harus tulus ya, harus ini ya. Dan itu sering banget terjadi sejak aku kenal sama Lava. Dari album Telisik bahkan Kang. Oh dari album Telisik. Dari album Telisik nyambung sama Lava karena kita punya sudut pandang yang kurang lebih sama di hal spiritual gitu. Makanya aku bilang sama Lava, Lava kayak harus kenal deh sama Abi. Karena Abi anaknya asik banget. Anaknya asik banget. Anaknya asik banget. Kategorinya udah anaknya Udah asik nih. Anaknya asik banget. Anaknya asik banget. Oh ya Ci ya. Chill gitu ya. Chill gitu. Jadi waktu Danila datang pertama kan dia pakai tangan panjang gitu kan. Malu. Kedua tangan panjang. Dia bilang Danila, kita ini kan sudah sama-sama sepakat bahwa kita ini harus jujur apa adanya di hadapan Tuhan, itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih enak kalau Abi itu sampai pernah membuat konten, pagi-pagi Abi merenung, terus Abi tulis, ya Allah maafkan hamba yang orang-orang ini melihat hamba itu baik sekali. Padahal hamba terlihat seperti itu karena engkau tutupi aib-aib hamba. Saking Abi merasa itu menggelisahkan itu. Sampai kalau pas di perjalanan itu banyak yang kaget dari misalkan teman atau gimana kok. Dad, kamu tuh kan orang yang dikenal orang kok minum kopi kok di tempat sembarangan. Ini hadat, saya bilang gitu. Teman kamu. Gak ada itu predikat-predikat mau artis, mau apa, gak ada, gak enak hidup seperti itu. Jadi diri kamu mau ngerokok di mana, mau ngopi di mana, mau makan Indomie di mana, mau duduknya gimana, asal sopan, oke, kan begitu. Terus saya bilang sama Danila, kenapa enggak kamu perlihatkan tattoo kamu di tangan, saya bilang. Ingat ya Danila ya, waktu di studio. Buka aja kenapa, saya bilang. Mungkin Danila mungkin awal-awal mesti ada rasa malu sama Abi, mungkin gitu kan. Deg-degan. Takut dilihat, tatoan itu ya. Emang ada niat menutupi tato waktu itu? 1 dingin, 2 pasti untung dingin. Kalau sekarang udah akrab jadi udah gak malu ya. Orang lagi ini aja, udah tarik aja gak apa-apa. Oke siap Abi, kita tarik. Kita perlihatkan karya seni ini. Nah kalau kan Danila punya Lava Pratomo buat kolaborator bermusik. Kalau seorang Haddad Alwi, siapa partner berkaryanya selama bertahun-tahun ini? Banyak ya. Kehidupan itu kan macam-macam kan. Bisa pada saat sendirian, bisa pada saat kita jalan tanpa ngobrol dengan seseorang misalkan, tetapi kita melihat kejadian di jalan, itu kan bisa menjadi inspirasi itu. Tapi kalau soal musik, juga dengan tidak ada 1-2 orang kalau Abi. Paling-paling yang lebih banyak komunikasi sama pemain musik, namanya Alwi Hussein. Alwi Hussein itu yang membuat musik Abi dari mulai zaman Cinta Rasul album pertama itu. Itu bicara soal bagaimana musiknya gitu ya. Tapi kalau lebih dalam itu Abi justru lebih banyak kok sendiri ya. Jadi Abi itu kalau bangun malam gitu ya,
Abi keluar, buat kopi sendiri, duduk sendiri menunggu azan subuh. Itu kehidupan yang luar biasa buat Abi. Bisa merenung, bisa ngobrol sama Allah tanpa harus dengan keluar kalimat gitu ya. Dari hati ke hati gitu, ya Allah. Engkau lebih tahu diriku daripada diriku sendiri. Terima kasih. Di usiaku saat ini aku masih bisa bangun, bisa buat kopi, bisa masih merasakan kopi, menunggu adzan subuhmu. Sementara kalau dihitung-hitung, aku ini apa hari-hariku lebih banyak hal yang sia-sia daripada yang engkau ridhoi ya Allah. Tetapi hamba yakin kok engkau tidak akan menyiksa hamba-hambamu. Karena ampunanmu, maafmu, cintamu, sayangmu jauh lebih luas daripada. Jadi rahmatnya Allah, secuil rahmat Allah, itu kalau dikumpulkan dibandingkan dosa maksiat seluruh umat manusia yang pernah diciptakan, dikumpulkan, itu masih lebih besar rahmatnya Allah daripada kumpulan maksiat manusia dari awal penciptaan sampai akhir zaman. Jadi kenapa kita tidak mencoba untuk mampu merasakan kasih sayangnya Allah? Jangan cuma kenal ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, kita tahu, oh maha lembut, maha kasih, maha sayang. Teorinya tahu itu artinya, tapi bukan itu yang terpenting. Ketika kita mampu merasakan kelembutannya Allah, ketika tiba-tiba mengingat kata Latif, Allah tuh lembut, aduh, terus bisa tersentuh itu indahnya luar biasa. Dan kesimpulannya buat Abi, orang paling rugi adalah orang yang ketika dia hidup sampai meninggalnya tidak mampu mengenal cintanya Allah yang luar biasa. Kan ada yang bilang, kenali diri baru kau akan mengenali Tuhanmu ya. Iya. Makanya Abi lebih banyak berbicara dengan diri sendiri tadi. Iya, betul. Artinya terima kasih aku ini dengan segala kejelekanku yang Abi pernah ngomong sama istrinya Abi. Kamu nanti kalau seandainya aku meninggal lebih dulu, kamu boleh nangis gak apa-apa. Tapi kamu harus bahagia di dalam hati kamu. Kamu percaya, aku bahagia saat itu. Kenapa? Aku saat ini demi Allah, aku bersumpah dengan nama sucinya Allah. Aku merasa anugerah yang Allah berikan ini sebetulnya gak pantas aku terima. Jauh melebihi yang sepantasnya aku terima. Terus ya dikit-dikit lah aku mbal gitu kan. Aku punya kamu, saya bilang. Ya salam. Ini anugerah yang tak ternilai, saya bilang. Tapi keren tuh Bi, maksudnya kayak tadi man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Berbicara masalah rahmat. Ada satu nih Bang Ci, kalau Abi udah tahu Masya Allah. Padahal baru tahu juga. La ilaha illallah. Sahabat Nabi Muhammad SAW ketika sholat di sebuah masjid, sholat tahiyatul masjid. Zaman Rasulullah SAW, sama Rasulullah ada sholat situ juga. Lalu kemudian dia doa, Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi, wa rahmatuka arja' indi min amali. Nabi langsung menolehkan wajah. Kata Rasulullah, apa doamu tadi? Kata Rasulullah. Coba diulang. Diulang sama dia, Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi, wa rahmatuka arja' indi min amali. Ulang lagi kata Rasulullah. Sampai 3 kali. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Wallahil azim, tidaklah engkau berdiri dari tempat dudukmu itu, melainkan Allah hapuskan semua dosa-dosamu akibat rahmat. Apa arti tadi doanya? Allahumma maghfiratuka. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu, awsa' min dhunubi, lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka, dan rahmatmu ya Allah, yang aku harapkan daripada seluruh amal ibadahku. Dari seluruh amal ibadahku ini yang kuharapkan rahmatnya Allah, bukan pahala. Iya. Jadi yang kita lakukan, ibadah kita, mau sholawat, mau apapun itu, yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Agar apa? Agar Allah rontokkan semua kesalahan-kesalahan kita dan hal-hal negatif yang ada pada diri kita. Dan sehingga akhirnya Allah pantaskan diri yang hina ini masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Kalau Abi merasa rahmat Allah ada lewat karya-karya Abi selama udah berapa puluh album sekarang berarti? Udah 30 tahun tapi gak tahu berapa album. 20-an lebih pasti ya. Oh lebih. Merasa ada ini enggak? Dari album-album Haddad Alwi itu dari pertama sampai sekarang. Merasa makin banyak rahmat Allah enggak dengan berkarya terus? Wah, kalau bukan karena rahmat Allah gak ketemu Danila. Ya salam.
Ayo. Ayo lu. Oh iya, gimana lu jawabnya? Makasih Makin, Abi. makin beban kan. Tapi kalau cerita pengakuan yang Iya. yang Abi dan Danila bawakan tuh kan kami kasih judul pengakuan. Ini kan judul aslinya di lagunya Abi di Ini nanti Cinta kita Rasul. cerita di video satu lagi. Bi. Oke. Oh, yang dia bahas gitu. karya. Oh, siap. Terus sekarang harus boleh ngomong apa? Ya, soal tadi puluhan album yang Oh iya, puluhan album. ya seperti apa rahmat Allah yang Abi rasakan dari puluhan album itu? Contoh, ada orang tiba-tiba kehilangan ini, atau anaknya tiba-tiba sakit, atau yang lebih ekstrim, suaminya selingkuh, nggak enak semua kan, negatif semua kan, iya kan? Ini hubungannya dengan yang disebutkan tadi, ana indal dhanni abdi bi. Kalau dia melihat Allah, kenapa sih kok dikasih yang begini-begini, ya dia dapatnya cuma sedih tanpa dapat rahmatnya Allah. Tapi ketika dia melihatnya, pertama, mungkin dia akan diangkat semakin dekat dengan Allah. Orang yang makin hancur hatinya biasanya makin butuh Allah. Betul ya? Secara teori begitu kan? Orang yang makin hancur, makin lemah, dia makin membutuhkan Allah. Makin sadar, aku gak butuh siapa-siapa kecuali Allah. Atau dia memang berbuat salah. Tapi bukan Allah memberikan itu untuk menyakiti dia atau untuk membenci dia, mengekspresikan bencinya kepada hambanya. Enggak. Untuk menyadarkan dia, kembalilah. Kembalilah. Begitu kan? Tergantung hambanya. Dia mau melihatnya secara negatif, dia merasakan sakitnya sama, tapi dia tidak dapat apa-apa. Beda sama orang yang melihatnya dengan positif. Aku mungkin salah ini, maka aku harus memperbaiki. Itu positif kan? Dan dia mendapatkan rahmatnya Allah. Atau ada imbas dari orang lain yang berbuat salah hanya untuk aku diuji kesabaranku, akan diangkatkan nilaiku. Tergantung cara pandang kita dalam hidup ini. Kalau buat Abi, jangan memilih berprasangka negatif sama Allah karena pasti salah. Allah lakukan yang semua. Abi pernah ngomong sama anak-anaknya Abi, kamu ingat ya omongannya Abah, anak-anak kalau panggil Abah. Allah nggak pernah melakukan buat kamu yang baik, saya bilang. Kaget kan dia? Tapi Allah lakukan buat kamu yang terbaik. Bukan cuma baik, saya bilang. Apalagi yang gak baik. Jangan percaya itu. Allah lakukan semua buat hambanya itu baik. Tergantung cara berpikir hambanya. Dan ngomong-ngomong soal memilih, ini adalah beberapa pertanyaan pilihan yang sudah kami ambil dari Instagram. Silakan Avi, ada apa Avi sekarang Vi? Ada segmen Q&A namanya Nitip alias netizen bertanya. Lumayan men, udah mulai terdengar elit nih. Udah mulai ya. udah elit sekarang. Makin penuh percaya diri. Yoi. Grogi dia di tonton Danila. Aduh, ada musisi. Kenapa kita nggak segmen buat lagu lagi ya? Wah, dia seneng. Oh mau nih Abi nih. Oke kalau gitu. Ya ini buat teman-teman yang pengen bertanya juga ke para bintang tamu di podcast Naik Kelas, silakan tunggu di Instagram @authenticity_id. Ini ada beberapa pilihan yang sudah kami siapkan. Silakan Vi, pertanyaan pertama Vi. Dari Adia Mayra, regardless of your belief. Danila, kecil terpapar lagu-lagunya Abi juga gak sih? Aku dulu selalu iri sama Sulis. Nyanyi bareng Abi tuh udah kayak mimpi banyak anak-anak di masa itu. How do you sincerely feel? Aku tahu yang Umi sama Sulis juga kan. Terus emang di rumahku tuh banyak ini Abi, kita suka ngumpul main di teras bareng bocil-bocil sekitar gitu. Terus kadang pakai kaset, pakai player gitu, boombox ya dulu namanya, tape gitu. Terus diputer-puter, apalagi dulu tuh karena terasnya gede, kadang suka ada tarawih juga lah di situ. Nah itu tuh di momen-momen itu pasti pada muter lagu Abi. Terus pada berlomba-lomba main ini, pasti Akang tahu deh, main sarung-sarung yang Iya, kepret-kepret. Nah itu diiringi lagunya Abi juga. Jadi, lagu Umi tuh? Umi juga ada. Pokoknya itu banyak ada yang bawa. Terus bahkan makanya kemarin ada yang bilang, gue ada kasetnya, gila lo gue gini segala macam. Oh iya ya. Jadi aku kayak mostly beberapa temen aku energi Abi
di aku dan mereka itu meningkatkan kembali. Kita tuh dulu pernah kecil dan kecilnya analog lagi gitu. Analog ya, analog banget gitu. Nah itu aku pribadi makanya bisa featuring sama Abi itu di luar dari jauh banget tapi nggak kepikiran sampai ke titik ini ya. Cuman di sini aku jadi kayak merasa senengnya minta ampun dan akhirnya kayak ada apa ya, tujuannya tuh satu gitu loh, kayak kita cuman pingin nyanyi sharing sebagai manusia biasa. Semoga siapapun yang mendengarkannya pun bisa tahu kalau kita tuh rapuh tapi kita juga layak disayang gitu sebenarnya. Dan itu berlaku untuk semuanya gitu. Jadi aku pribadi di luar karena Abi juga mengisi momen nostalgia, ditambah aku dapat kesempatan untuk sama-sama nyuarain suara hati kita gitu. Kalau Umi versi Danila gimana coba? Jangan Ayo, Kang, coba susah, deh, gak coba. bisa. Kalau Mang Soleh gimana? Umi. Nah. Umi. Jelas itu ada staccato, ada alif hamzah sukun. Umi gitu kan. Cengkok susah banget tau Kang. Nggak, versi Abis Luci. itu aku pasti legato doang. Coba. Umi gitu doang udah, kayak waktu nyanyi nih kan denger kan suaranya Abi kan. Pas denger gini, wah gawat juga nih cengkoknya gitu. Iya. Kayak Abi tuh set gitu. Gimana nih caranya ya? Terus ada satu cengkok yang coba deh aku belajar, jadinya aku dapat belajar untuk ini enak nih Abi kalau rata nih, dalam hati aku tuh kayak ini enak ya kalau rata cengkoknya harus sama gitu. Akhirnya belajar semampu kita aja dah. Semampu kita aja dah. Semampu kita aja dah gitu. Terus ya ujung-ujungnya kayak ya oke belajar, tapi balik lagi momen nyanyi itu buat apa sih aku gitu. Ya buat nyampein pesan aja. Masih sama kok kayak dulu, nyampein pesan sama sharing aja. Ya kayak ini ada yang mau aku ceritain. Kalau ini tuh begini, udah sisanya berjalan aja. Tapi Cik, pas lagi bawain lagu Abi kemarin itu, yang nyanyiin kemarin, ada yang kena dep gitu gak sih? Ada lah. Part yang mana? Aku tuh sama ini yang aku sebagai ini aku selalu lupa lirik. Pokoknya ada lirik yang kembali pulang itu, sebelum kembali pulang sama terimalah diriku dengan segala kurang. Itu kayak Dengan segala kurang. Jadi kurang gak apa-apa gitu ya. Tapi terima ya. Terima aja. Iya, agak kurang nih, sorry ya gitu ya. Kita kurang banget nih orang ini. Tapi itu kayak sepolos-polosnya manusia menurut aku sih. Iya. Dan yang menarik itu pada saat duet, Iya. Abi membawakannya dengan irama yang biasa Abi bawain. Itu waktu pertama kali Abi dengerin kirimannya Danila itu, Abi dengerin di mobil. Ini something new, something different gitu. Dia tidak ikut iramanya Abi. Kalau bahasa Solonya mengular-ular gitu. Tapi asik betul. Dan ternyata subhanallah, maha suci Allah. Waktu tahun 99 Abi pertama kali bawain Al-Iqtiraf itu dalam bahasa Arab kan. Itu dari mulai tik awal yang ngiringin pianonya itu Hari Anggoman. Iya. Dari pertama ilahilas itu sampai ujung nggak ada ritik. Ajib. Selesai kan? Abi dengerin, oh ya bagian sini mau diulang. Katanya Mas Ari Wibowo almarhum, Madu dan Racun. Jangan diulang. Loh itu masih bisa lebih bagus. Enggak. Ini nyawa kamu sudah dapat, jiwa kamu sudah dapat. Ternyata kembali ke Danila. Danila ngirimin sampel. Sudah. Terus Abi isi kan vokalnya, kembali ke Danila mulai isi suara. Tapi yang Abi pilih yang pertama. Dan Abi minta izin sama Danila, Abi pilih yang pertama ya. Karena Abi melihatnya dengan jiwanya lebih dapat di situ. Karena nggak punya beban apa-apa dan dia mungkin menikmati lirik demi lirik begitu kan. Kalau dari segi skill mungkin lebih bagus yang kedua kan gitu. Tetapi kalau dari jiwa lebih kena
yang pertama. Bagaimana ceritanya? Aku tidak akan putarkan saat ini. Iya. Berikutnya. Deh, ada pertanyaan lagi, Bi, Ci. Dari Latif Pratomo. Assalamualaikum, Abi Hamda dan Ukti Danila. Ingin bertanya apa hukumnya mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi di bulan Ramadan? Apakah dapat mendapatkan pahala ganda atau bagaimana? Soalnya Ana senang mendengarkan lagu-lagu tersebut saat bulan Ramadan. Terima kasih. Gimana Abi? Nanya pahala dia. Ya pahala nih. Loh, kalau bicara pahala kita tahu semua Ramadan itu berlipat ganda. Kita biasa melakukan kebaikan di bulan lain, misalkan X pahalanya, di Ramadan bisa berjuta-juta X kan begitu. Kalau mendengarkan lagunya Hadat Alwi, dapat pahala, kan kasih royaltinya ke siapa kan gitu, dapat pahala lagi. Tapi kan kalau kita bicara karya, lagu-lagunya Haddad Alwi itu banyak pakai nada-nada yang sudah jadi lagu rakyat ya di negara asalnya kan. Banyak yang seperti itu Gunawas ya. gitu ya. Kayak nada-nada yang kata Negara asalnya maksudnya? ya kan ada yang tadi Abi cerita yang Ya Toibah. ini tuh ya Toibah tuh udah lagu rakyat yang sudah no name gitu. Bukan lagu rakyat, bukan. Ya Toibah, Abi mengenal dari guru Zaini Sekumpul. Tapi ya Toibah itu bukan karangan guru Zaini, bukan. Iya. Itu adalah penciptanya Syria. Tapi bukan berarti merakyat. Mungkin ya dikenal di sana ya. Tapi Abi yakin lebih dikenal di Indonesia ketimbang di sana. Sampai di situ. Ini Indonesia ini keren. Cuma yang lebih menyedihkan apa? Ya betul. Waktu viralnya Cinta Rasul kan sampai dibaca kemana-mana. Orang teman-teman bilang, aku umroh, aku lihat kaset-kaset kamu di sana. Dibajak. Tapi menawarkannya begini, bukan lagu anak-anak Indonesia, bukan. Lagu anak-anak Malaysia. La ilaha illallah. Bayangin itu. Udah kesel bajakan, nggak diakuin Indonesia. Memang religi itu mah harus sabar dari segala arah. Tapi nggak apa-apa, kan itu kan walaupun seperti itu kan pahalanya juga insya Allah mengalir, kan begitu. Masya Allah. Terus satu hal, Abi waktu rekaman pertama bukan Cinta Rasul loh. Ya, yang Sebelumnya itu jejak ada Nur Muhammad. Oh iya Nur Muhammad. Ada ziarah Rasul. Itu setelah ziarah Rasul. Jadi coba-coba label itu nyoba-nyoba. Nggak tahu religi ini kayak apa. Kan belum pernah ada contohnya. Apakah ini buat industri bagus. Dicoba baru dikeluarin terjual 300 keping pada saat itu kan jual kaset. Yang Nur Muhammad. Nur Muhammad. Terus langsung di kontrak 4 album. Ketika baru selesai album kedua, ditanya oleh salah satu tabloid, abis ini mau buat apa lagi? Langsung itu seperti spontan, aku mau buat sholawat anak-anak. Pada saat itu ada albumnya Joshua, terjual 1 juta keping. Abi bilang, itu satu tahun 1 juta. Kalau anak-anak Indonesia jutaan, 1 juta aja anak Indonesia menyenandungkan sholawat, kita insya Allah bisa berharap dari generasi setelah mereka dewasa, kan begitu. Apa yang terjadi? Keinginan 1 tahun 1 juta. Di bulan ke-5 itu terjual 1 juta keping. Bulan ke-6 1,4. Waktu yang dengan sulis itu. Iya. Terus keluar Cinta Rasul 2, 1 bulan pertama terjual 500.000 keping. Artinya apa? Oh berarti masyarakat ini menerima itu. Kan gitu. Kan kalau kita menyuguhkan sesuatu dan diterima kan kita makin semangat gitu kan. Nah tapi bukan berarti nggak ada tantangan-tantangan, udah pastilah. Terutama ketantangan itu di sini. Apa tuh? Aduh Habib pernah baru 1 album, mau album kedua. Jam 9 malam Habib telepon manajernya Habib. Aku mau berhenti sholawat, aku gak mau lanjutin. Loh kenapa Bi? Kenapa kamu? Aku bohong, aku munafik aku ini. Kenapa? Enggak, aku gak ikhlas buat Allah. Aku ini untuk namaku sendiri. Aku curiga sama diriku. Wah dia 30 menit itu bisikan setan supaya kamu gak sholawat. Dengan cara seperti itu. Kamu diganggu supaya kamu gak menyebarkan kebaikan. Gak bisa masuk di pikiran. Terus gini aja, saya bilang. Kasih waktu saya sekarang mau wudhu, mau sholat 2 rakaat. Saya minta bantuan Allah. Wudhu. Habis wudhu, sholat, sebelum sholat ya Allah. Tunjukin hamba. Hamba harus gimana? Hamba takut, hamba takut. Karena ini urusannya ekspresi buat Allah loh. Iya. Kalau ekspresi cinta buat lawan jenis bisa membohongi. Aku cinta sama kamu, kamu cantik. Itu orang bisa gak tahu.
Tapi ini Allah dan Rasulnya nggak bisa dibohongi kan gitu. Tunjukkan ya Allah sholat. Enggak, Abi bilang ini, Allah aku pengen nangis. Rokaat pertama enggak nangis sama sekali. Rokaat kedua enggak nangis sampai sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mulai itu tetes sampai terseduh-seduh Abi. Itu bukan berarti itu jawaban kamu ikhlas, bukan. Abi tahu, Abi jauh dari keikhlasan. Tapi ini sapaan Allah Subhanahu wa taala, lanjutin. Oh, keraguan itu akhirnya sirna ya. Iya, Abi enggak. Keikhlasan itu harus diusahakan sampai kita mati. Ya karena laku tadi jadi bertanya-tanya apa ini benar ikhlas atau memang Iya. mau cari Nama, popularitas supaya iya. makin laku. Iya, betul. Dan itu nggak mudah itu. Itu dalam setiap hidup ada. Kalau nggak kita ini, nggak kita jaga, kita terbang. Pujian-pujian itu mengkhawatirkan loh. Wah suara kamu, waduh kamu tuh orang baik, kamu. Itu kita bisa merasa bener ini omongannya. Akhirnya jadi merasa sombong. Maka nggak jarang kan orang karena kedudukan dia merasa sudah mulia. Terus menyalahkan orang lain, merasa lebih mulia dari orang. Itu paling menakutkan itu. Paling menakutkan. Pernah datang lagi nggak perasaan seperti itu? Selalu datang sampai detik ini. Selalu datang. Dan itu harus diperang. Gimana cara Abi? Hah? Peranginnya gimana sekarang? Nah, Abi nggak abaikan itu, tapi Abi selalu mengatakan, udahlah, pokoknya kamu jangan merasa kamu sudah baik. Berikutnya. Dari ini Babar, Assalamualaikum Abi, izin tanya ada rencana buat versi baru lagu Rindu Muhammadku tapi masih sama Vita dan Ebit BA. Ebit Bit E. Kan pernah sama Ebit Bit E kan? Iya, Abi paham ini maksudnya. Dia ingin Abi membuat lagu Rindu Muhammadku bersama Vita yang dulu masih kecil. Iya, Sekarang sekarang Vita yang sudah gede kan gitu. Insya Allah, Insya Allah. Kalau dengan Ebit Bit E? Oh sering, berapa kali kan masih? konser-konser di mana-mana sering Abi telepon Ebit untuk rap di lagu Rindu Muhammadku. Ya kalau sekarang nanti tunggu aja versi bersama Danila, Bilal Indrajaya, dan Is Pusakata. Betul. Ya. Tiga-tiganya lagu baru. Enggak, yang kalau sama Danila kan lagu Yang lama dibuat lirik di-repack, baru, ya. tetapi cara pembawaannya beda. Yang sama Bilal lagu itu juga asik juga, itu tuh lagunya gini. Itu aslinya lagu Jawa, lagunya S. Haryanto kalau nggak salah. Jadi dulu tuh Abi pulang ke Solo, Abi kan asli Solo. Abi mudik nih ceritanya, pulang Solo. Abi cuma punya uang 410.000 untuk sampai kembali ke Jakarta. Setelah Lebaran, anaknya Abi yang nomor 2 sakit sampai step. La ilaha illallah. Abi larikan ke rumah sakit, nggak mikir apa-apa, udah pokoknya masuk rumah sakit gitu kan. Malam pertama oke, malam kedua udah besok bisa pulang Pak. Tanya kan ke kasir berapa? 400.000. Habis ya. Berarti duitku tinggal 10.000 kan gitu. Aku bilang nggak mungkin lah kita mau curhat sama istri kan, kesian dia kan. Mau kemana? Mau ke depan sebentar. Nggak ke depan, ke tangga darurat itu, sepi gitu kan. Duduk sendiri, ya Allah gimana nasibku kembali ke Jakarta ini. Aku pulang ke sini juga jual motor. Aku pulang terus mau ngapain kan gitu. Tiba-tiba ada suara dari jauh, lagu Jawa. Lagu Jawa. Yen arep cerita karo sapa. Lagu cinta ini. Yen ora cerita kok tambah nelongso. Kalau mau cerita sama siapa? Tapi kalau nggak cerita kok tambah menyakitkan rasanya. Relate bener kan? Meskipun bukan cinta ini yang urusannya ini nih kan begitu. Terus udah diem aja gitu gini. Terus tiba-tiba ya Allah ini lagu romantis banget. Indahnya kalau ini kan lagu cinta. Tapi kalau cintanya buat Rasulullah indahnya ya. Mikir sendiri nih. Terus ini bersenandung. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Sambil nangis dah akhirnya waktu itu. Mana hati lagi hancur kan gitu. Salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
alaika. Pulang ke Jakarta, duduk sama Alwi Husin. Lu dengerin nih gue nyanyi. Buatin musiknya. Buat 100% bahasa Arab tuh. Mulai itu didengar orang, Ustadz Arifin nelfon, Bang, almarhum. Lagunya Bang Haddad selalu Arifin bawa itu di setiap zikir itu, di ujung zikir itu selalu itu. Gak apa-apa Ustadz. Kemarin ngobrol sama Bilal, dibuatkan musik yang berbeda. Musiknya orkestra, tetapi yang uniknya dicampur dengan apa namanya itu? Angklung ya? Oh, angklung. Orkestra. Iya. Suaranya Bilal tuh kan keren, empuk gitu kan. Bilalnya membawakannya dengan irama yang betul-betul jadul gitu. Kayak zaman-zaman ibu saya bersenandung gitu. Terus baru nanti Abi masuk, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Gue dengerin, wah Bilal keren Bilal. Itu sama Bilal. Kalau yang sama Is. Mas Is, udah kontak-kontak, Mas Is kan juga sibuk juga. Waktu datang, gimana Mas Is, sudah ada lagunya? Belum Bi, Abi maunya lagunya seperti apa? Nah Abi bilang, Abi itu dulu kan selalu bicaranya Allah, hamba ini banyak dosa. Kan gitu, ampuni hamba, ampuni hamba. Tapi kalau sekarang kok bukan berarti nggak merasa banyak dosa loh Mas Is. Tetap aja merasa banyak dosa, tapi kayaknya yang lebih terasa itu engkau baik loh ya Allah. Engkau tuh indah, engkau lembut, engkau penyayang, engkau pencinta. Jadilah dibuat lagu saat itu juga. Sampai dengerin Bi, dia main gini. Gimana Bi? Keren Mas Is. Bi, mohon maaf Bi, kalau orang lain ini langsung rekaman. Tapi kalau buat Abi enggak Bi, aku mau sempurnakan dulu kata dia. Minta waktu 3 hari. Tapi 3 hari Abi enggak ada, Abi di Manado yang Abi cerita. Gak apa-apa, biar aku datang sendiri. Selesai dia. Tinggal besok saya isi vokalnya. Itu terus ngomong-ngomong setelah yang 400.000 itu bisa pulang ke Jakarta? Balik tadi. Wah, ya numpang sana numpang sini. Soalnya belum selesai tadi saya penasaran. Kan duitnya habis. Kan sisa 10.000 ya. Iya. Waktu itu saya mau nelpon Danila masih umur 4 tahun dia. Lanjut. Oke, yang berikutnya nih. Ada lagi nih dari Reraf. Abi Haddad Alwi pakai sosmed di manage sendiri atau ada tim yang manage? Oh ada tim yang manage. Ada tim manage. Tuh anak 2 itu yang manage itu. Ada adminnya lah ya. Ada admin. Jadi kalau salah posting salahin admin. Yang berikutnya yang terakhir nih. Dari Harifat, apa dari minat untuk masuk Cinta Rasul jadi 8? Maksudnya masuk. Jadi gini, Album. Cinta Rasul itu kan dari 1 sampai 7. Iya. Berapa tahun yang lalu kan sudah selesai di 7 gitu loh. Iya. Terus dia nanya apa Jadi buat 8. Cinta Rasul jadi 8 kan banyak selalu ada kolaborator kan di setiap albumnya tuh. Ayo aja. Gas. Tapi kemarin lucu kita ngobrol-ngobrol waktu syuting. Aku bilang, Danila umroh yuk. Ayo kata dia. Asik. Ya pokoknya tungguin aja nanti kalau Haddad Alwi bikin album Cinta Rasul 8 kita tagih Haddad Alwi featuring Danila di Cinta Rasul jilid 8 ya. Jadi 8. Mantap. Angka 8 bagus. Yoi. Bagus. Iya. Infinity ya. Infinity. Oke Bi, Danila selain ada Wall of Fame kita juga punya ini Wall of Vinyl. Vinyl. Boleh ditandatangani dulu buat kenang-kenangan Bi, Danila. Boleh. Boleh. Ya. Wani Piro. Lillahi ta'ala. Ini nanti vinyl yang bakal ditandatangani ini oleh semua bintang tamu. Setelah semua terkumpul bakal kami giveaway. Siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan vinyl ini. Bisa dipajang nih di kamar. Ini lu tuh lihat tuh. Kan waktu inget gak momen-momen waktu pertama kali Ingat Kang itu bawain lagu Jason Ranti kan? Oh iya ya. Terjadi lagi. Oh Pak variasi pink. Variasi pink. Ya, silakan dicari di arsip kami di sini. Yang kalau ada yang nanya, oh minta dong Danila sendiri. Udah pernah. Kamu kalau baru nonton kemana aja, silakan cari di podcast Naik Kelas edisi Danila tahun 2020. Danila bawain lagu Jason Ranti yang variasi pink ya.
Ya udah, tadi kita sampai mana sih? Bagi-bagi. Sekarang saatnya setelah nanda tangan vinil, nanda tangan seperangkat alat culture. Alfi, Seperangkat mainkan alat Alfi. culture. Bentar, Jadi teman sekelas Authenticity punya seperangkat alat culture buat nemenin lebaran kalian. Lu bisa dapetin overall sarung dan tas sajadah hasil kolaborasi dengan fashion designer @rahnab. Selain itu kalian juga bisa dapetin peci ya. Dan silakan cek Instagram kami @authenticity_id. Ikutin giveaway-nya dan dapetin seperangkat alat culture. Biar lebaran makin naik kelas dan terlihat elit. Yo, ini. Kita tanda tangan dulu, minta tanda tangan. Tanda tangan dulu. Abi dan Danila. Coba ada spidolnya ya. Seperangkat alat culture. Seperangkat alat culture. Nih, Sipi lu ini, lu buka dulu itunya. Nanti gua. Nah. Tolong ditanda tangan dulu. Tanda tangan. Ini gimana maksud alat culture? Ini lihat Bi, Nih. luar biasa Bi. Bi. Di sini nih, Bi. Silakan. Ini, Bi. Ini ada overall, Bi. Dari bahan sarung. Bahannya sarung tapi dijadiin overall. Baju gitu, Bi. Tuh, jadi baju gitu. Heeh. Nah, dari bahan sarung. Baju. Ya celana overall, celana terusan. Setelah terusan itu, Bi. Oke. Ini ada sarung, peci ada peci. dan yang keren ini nih Bi. Nah, yang keren ini, Bi. Apa itu? Ini keluarin dulu itunya tuh ada seperangkat ini apa? Alat sholat. Alat ngisep. Oh. Seperangkat alat sebat dulu ini yang ini. Ini tote bag, Bi. Abi tuh kok denger seperangkat alat apa itu mesti pikirannya kayak mau lamaran gitu kan. Mau nikahan. Ini, Bi, adalah tote bag. Tote bag kalau begini. Tapi kalau misal darurat, lagi nonton konser nih, misalnya nih ya, bisa menjadi sajadah. Misal dia nonton pakai celana pendek, ya pakai yang nggak ada bawa sejadah dan kadang-kadang kan Bisa buat sholat. Iya. Wow. Jadi gak perlu nyari koran-koran lagi kan. Betul. Nggak salah kalau namanya seperangkat alat culture. Ini sama ada apa Vi di dalamnya Vi? Ada seperangkat ini Vi. Seperangkat alat hisap. Alat hisap, ada kelas My Elite, ada Backstage, kemudian ada kelas Melim biasa, ada Latte Duo, ada Blue Latte Duo, dan ada Purple Duo. Ya nanti kamu yang beruntung bakal mendapatkan seperangkat alat culture ini dengan box yang sudah ditandatangani oleh Haddad Alwi dan Danila. Buat teman sekelas jangan lupa datang ke eventnya Haddad Alwi, A Journey to Remember. Tanggal 28 Februari Di M Block. M Block. Tiketnya bisa dilihat di Goers. Goers. Dan di situ ada Abi, ada Danila, ada Mas Is Pusakata, ada Novi Aila, dan satu lagi kita akan bersama-sama mengekspresikan atau mengenang kerinduan kita yang sama di malam itu. Ya. Artinya hidup tak bermakna tanpa cinta, maka hiduplah dengan cinta. Penasaran kan melihat duo antara Haddad Alwi dan Danila ini bisa dibilang duo first ya. Duo first. Yang satu dari yang religi, yang satu dari ngepop. Wah, menarik sekali nih. Kita lihat. Udah siap Danila? Siap. Udah gak grogi dong sekarang? Udah enggak. Kan tadi asik. Asik. Udah nyebut anaknya asik. Dan saat ini juga Abi sampaikan ya Danila ya bahwa kami berdua mengundang kalian berdua untuk datang. Siap. Siap, insya Allah. 28 Februari. Mulai jam 7 apa jam 8 malam? Jam 8 malam. Mulai jam 8 malam di M Block. Silakan lihat tiketnya di Goers atau ke Instagramnya @haddadalwi ya. Ya. Ya di @danila ada nggak? Ada pasti. Oke. Terima kasih Abi dan Danila udah ngobrol bareng saya dan Sama-sama. Alfi. Abi dan Danila ini duo first banget, kolaborasi yang menarik, menghasilkan karya yang autentik. Saya Soleh Solion. Saya Alfi Alvandi, pamit undur diri karena sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih Haddad Alwi, terima kasih Danila. Podcast naik kelas, puasa naik kelas. Podcast naik kelas, puasa naik kelas.